Terima kasih masih bersama kami, kini kita ikuti informasi selanjutnya. KPU hari ini membuka pendaftaran partai politik dari kepesertaan Pilkada serentak tahun 2024. Sementara itu, KPU Sumsel saat ini sedang melakukan verifikasi daftar partai politik baru yang akan mengikuti Pilkada 2024. Berikut pernyataan Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin. Jadi khusus untuk pendaftaran partai politik ya, untuk pemilu 2024 semuanya dipusatkan di KPU Republik Indonesia. Jadi DPP yang akan mendaftarkan ke pengurus tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, kemudian administrasi perkantoran, sampai dengan keanggotaan partai politik itu sendiri. Jadi peran KPU daerah dalam verifikasi partai politik untuk tahun 2024 itu hanya pada verifikasi faktual terhadap partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI dan partai baru yang terdaftar di Kemenkumham. Pernyataan Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin disampaikan tadi siang, jelang dimulai acara Lemhanas di salah satu hotel di Kota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, hari ini Parpol mulai melakukan pendaftaran Pilkada serentak. Pendaftaran Parpol akan dilakukan selama 14 hari ke depan di kantor KPU Pusat. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan Parpol di berbagai daerah? Sudah bersama kami pengamat politik, kandidat senter, ada Bapak Yusak Farhan. Selamat petang, Pak Yusak Farhan, apa kabar? Selamat petang, Mas. Kabarnya baik ya, Pak Yusak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusak, ini melihat hari ini sudah mulai dibuka dan juga mulai persiapan untuk mungkin sudah ada yang mendaftar ataupun juga yang baru akan mendaftar. Ini bagaimana kira-kira untuk melihat fenomena seperti ini? Ya, saya kira yang pertama, hari ini saya kira menandai pertarungan politik pemilu 2024 ya, dalam hal pendaftaran partai politik. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini kan memang parliamentary threshold sebesar 4%, ini kan ternyata di sisi lain juga belum mampu secara optimal untuk menyederhanakan sistem kepartian kita. Sementara di sisi lain bahwa sistem kepartian kita kan sampai hari ini masih bercorak sistem multipartai ekstrim yang memang tidak terlalu kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, hari ini kita mendengar bahwa lebih dari 75 partai politik terdaftar di Depkumham, memiliki badan hukum. Kemudian hari ini juga ada beberapa partai politik yang mendaftar ke KPU. Tentu kita masih menunggu sampai akhir pendaftaran besok, tapi secara umum gambaran ke depan bahwa konfigurasi partai politik di pemilu 2024 ini tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019. Artinya dengan parliamentary threshold sebesar 4%, ini potensi konfigurasi politik yang terjadi adalah sekitar ya 9 sampai 10 partai politik yang berpotensi lolos ke parlemen atau lolos ambang batas sebesar 4%. Nah, meskipun PT dalam faktanya kan naik ya dari 2,5%, kemudian 3,5% sampai dengan 4%, tetapi lagi-lagi jumlah partai yang berhasil lolos di parlemen ini belum mampu atau belum berhasil menjadi sistem multipartai moderat, namun masih bercorak sistem multipartai ekstrim. Nah, harapannya tentu karena hari ini adalah menjadi titik awal persiapan partai-partai politik dalam bertarung di arena pemilu 2024, tentu yang diharapkan publik, yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana partai-partai politik ini dalam membangun relasi, kemudian kompetisi atau persaingan antar parpol ini tidak semata-mata bertumpu pada perburuan rente dan kekuasaan atau rent and office seeking ya, melainkan bagaimana bertumpu pada mengelola harapan publik dengan maksimal, dengan baik, supaya partai sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi perwakilan ini mampu menjaga
relasi yang baik dengan konstituen, dengan masyarakat. Saya kira itu Mas, secara umum. Baik, tentunya Pak diberikan batas waktu 14 hari. Apakah tenggat waktu itu cukup untuk semua parpol mendaftar? Ya, saya kira kalau mengacu ke pemilu sebelumnya, memang KPU kan memang harus menyusun jadwal dan waktu kan selambat-lambatnya 18 bulan ya sebelum pemungutan suara. Artinya kalau kemudian KPU membuat spare waktu 14 hari, ya saya kira ini sudah terjadi di periode sebelumnya. Apalagi sekarang kan sudah ada sipol ya, dan kita mendengar ada sekitar 39 partai politik yang telah diberikan akses sipol, dan tentu hadirnya teknologi informasi ini tentu kan untuk mempermudah proses pendaftaran partai politik. Saya kira ada 3 tahapan penting nanti. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua verifikasi, dan yang ketiga adalah penetapan parpol peserta pemilu. Dan di akhir tahun ini, di bulan Desember, tentu kita sudah akan mengetahui berapa jumlah partai politik yang resmi disahkan atau ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Sekalipun prediksi kita tentu tidak akan jauh berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Saya kira itu. Baik, prediksi nih yang seperti yang Bapak katakan tadi, kira-kira nih berapa jumlah Pak? Kita main tebak-tebakan nih, kira-kira berapa Pak? Berapa banyak kira-kira? Apakah ya, hampir sama dengan tahun? Tadi kita lihat ya di pendaftaran partai politik, kan memang ada partai politik yang misalnya menetapkan target ada yang 100 kursi, ada kemudian yang 60 kursi seperti Partai Perindo, ada juga yang penting lolos parliamentary threshold ya. Ada juga yang bagaimana bisa hat-trick seperti teman-teman PDIP, karena PDI adalah pemegang supremasi elektoral selama 2 kali pemilu berturut-turut, ingin mencetak hat-trick yang 3 kalinya di pemilu 2024. Nah tentu ini adalah target-target yang ditetapkan oleh masing-masing partai politik. Saya kira wajar dalam realitas politik hari ini, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa konfigurasi politik ke depan ini masih merefleksikan corak sistem multi partai ekstrim. Dalam bahasa saya, ekstrim tentu lebih dari 5 partai politik. Ya, asumsinya kalau 2009 ke 2014 sampai 2019 ini kan fluktuatif di antara 9 dan 10 ya. Saya kira di antara kisaran itulah ya, 9 sampai 10 partai politik yang nanti akan lolos ke parlemen atau memiliki wakil di parlemen. Baik, kita berharap semoga yang terbaik ya Pak Yusak Farhan untuk mewakili aspirasi dari masyarakat dan juga nantinya dapat mensejahterakan juga masyarakat di Indonesia nantinya ya Pak ya. Terima kasih Pak Yusak Farhan atas waktunya, semoga sukses, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sama-sama Pak Yusak Farhan. Itulah informasi yang tentu saja yang telah kita dengarkan bersama, dan semoga ini harapannya nantinya bisa membuat Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera ya. Amin. Tentunya kita ikuti informasi selanjutnya. Sebanyak 93 calon kades di Kabupaten Ogan Ilir mengikuti ujian tertulis. Ujian itu untuk menyaring 5 kandidat di setiap desa. Pesta demokrasi di tingkat desa Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun ini diikuti banyak kandidat. Padahal syarat menjadi kandidat kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir maksimal 5 orang. Terkait hal itu maka dibutuhkan penyeleksian. Untuk itu pihak panitia menggandeng tim penguji dari Balitex Unsri. Pada seleksi calon kades tidak kurang 93 orang calon kepala desa harus mengikuti ujian seleksi, mulai dari tes pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan, pengetahuan umum dan pengetahuan lokal. Materi soal yang diujikan terdiri dari 60 soal kategori mudah, 25 soal kategori sedang, dan 15 soal tergolong sulit. Nantinya secara otomatis bakal calon kepala desa yang gagal akan tereliminasi. Pada kesempatan hari ini dilaksanakan seleksi untuk yang khusus lebih dari 5 calon. Maka ini merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan Pilkades serentak nanti yang akan dilaksanakan lebih kurang sekitar bulan Oktober. Jadi pada kesempatan ini dari PMD, kemudian dari Polres, dari Dandim Oki juga sudah menyiapkan secara menyeluruh perangkat untuk menyiapkan pengamanan, kemudian intinya stabilitas keamanan yang kita akan utamakan. Digelarnya tes tertulis untuk menyaring kandidat kades ini untuk memastikan objektivitas, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pihak Kodim 0402 dan Polres Ogan Ilir memastikan sejauh ini seluruh desa yang menyelenggarakan Pilkades di Ogan Ilir dalam keadaan kondusif. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.